Masa intens investigasi, kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir dan makin banyak menimbulkan pro dan kontra. Ya, sejak ditetapkannya Peggy Setiawan atau Peron menjadi tersangka, maka sejak itu juga kasus kematian almarhumah kian disorot oleh netizen dan publik umumnya. Dan mereka banyak yang kontra karena menganggap ciri-ciri Peggy yang ditangkap tidak sesuai dengan ciri-ciri Peggy yang sebelumnya sudah pernah ditunjukkan oleh pihak Polda Jawa Barat ke publik. Dan hingga kini netizen dan juga pihak Peggy Setiawan pun masih terus berusaha mencari keadilan. Namun di tengah-tengah upaya netizen dan pihak Peggy Setiawan tersebut, Rasman Arif Nasution memberikan tanggapan yang berbeda. Tanpa tedeng aling-aling, ia menuding Peggy Setiawan memang sebagai pelaku pembunuhan keji yang sudah terjadi di Cirebon 8 tahun yang lalu. Bahkan Rasman Arif juga menduga ayah Peggy sebagai salah satu pelakunya juga. Lantas, apa alasan Rasman Arif menuding Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina? Lalu seperti apa juga tudingan Rasman Arif kepada pemilik PH dari film Vina sebelum 7 hari? Benarkah ia juga meminta agar pemilik PH dan sutradaranya ikut diperiksa? Dan bagaimana juga tanggapan sang sutradara menanggapinya? Selain itu, Rasman Arif juga menyindir seorang pengacara yang disebutnya pengacara bling-bling yang diduga Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apa balasan menohok yang diberikan Hotman Paris kepada Rasman Arif? Benarkah Hotman Paris meragukan kredibilitas dari rekannya sesama pengacara tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasman Arif Nasution lagi-lagi membuat netizen terperanjat dengan ungkapan-ungkapannya. Di tengah perjuangan keluarga Peggy Setiawan dan juga banyak para pengacara yang ingin membantu untuk menegakkan keadilan untuk Peggy Setiawan, Rasman Arif malah sebaliknya. Terbaru, Rasman Arif saat menjadi narasumber di acara talk show telah menuding Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina. Disebutkannya alasannya karena ia sudah mendapat informasi data-data dari berbagai pihak dan data itu valid. Jadi menurutnya ia bukannya asal tuduh. Selain itu ia juga memperhatikan statement dari Peggy Setiawan, adiknya dan juga ayahnya yang membuatnya bertambah yakin kalau Peggy Setiawan memang sebagai pelakunya. Tak cuma menuding Peggy Setiawan sebagai pembunuh Vina, mengejutkan, Rasman Arif juga menduga ayah Peggy, Rudi Irawan, sebagai salah satu pelakunya juga. Lantas apa sebenarnya yang ia lihat dari pernyataan-pernyataan semua yang disebutkannya itu, hingga bisa menyimpulkan kalau Peggy Setiawan dan sang ayah Rudi Irawan sebagai pelaku pembunuhan Vina? Apakah tudingan ini tidak dianggap tergesa-gesa, mengingat hingga kini kasus Peggy Setiawan masih terus ditelusuri dan sedang berada dalam proses hukum? Pertama, saya ini mendapat informasi data-data dari berbagai pihak dan data itu valid. Tapi saya sekali lagi tidak dalam rangka menuduh, tidak dalam rangka menjustifikasi. Tapi saya dalam kerangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini semata-mata bahwa saya melihat beberapa aspek dan saya melihat data, memperhatikan statement dari Peggy, memperhatikan statement dari adiknya Robi, dari saudaranya Lucy, dan yang terakhir kemarin malam dengan bapaknya, ya saudara Rudi Irawan. Nah, dari penjelasan itu saya coba bangun sinergisitas dengan
statement dari penyidik. Kemudian saya kumpulkan data-data dan tim, maka kami melihat bahwa saudara Peggy ini, saya yakin dan saya percaya akan kemampuan Polri, dan saya menduga bahwa Peggy adalah pelakunya. Bahkan saya menduga setelah orang tuanya kemarin berstatement begitu dan dia kesulitan menjawab pertanyaan saya, dan dia mengakui bahwa dia membuat identitas palsu dengan 2 kakak dengan mengganti nama, maka saya yakin dan sekali lagi menduga bahwa orang tuanya terlibat, dan saya duga mengetahui proses pelarian dari saudara Peggy Irawan alias Peggy Peron. Begitu. Semuanya ini kan dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jangan kita salah ya, bahwa banyaknya orang yang berstatement tentang ini, tapi kalau tidak dibuktikan dengan fakta dan data itu untuk menjadi fakta itu ada 2, terfaktakan dia. Pertama, direct evidence dengan indirect evidence, atau speak evidence dan silent evidence. Kalau di peradilan begitu. Tidak hanya menuding Peggy Setiawan dan ayahnya, Rasman Arif juga menuding kantor production house atau PH pembuatan film Final sebelum 7 hari dengan menyebut PH tersebut hanya mencari keuntungan dan membuat gaduh dengan membuat film dari kasus yang belum tuntas dan sudah lama terjadi. Belum lagi Rasman juga menyebut pembuatan film tersebut tidak sesuai fakta padahal diangkat dari kisah nyata. Lantas seperti apa tanggapan sang sutradara Anggi Umbara akan tudingan film Final sebelum 7 hari yang dianggap sudah membuat kegaduhan tersebut? Saya menduga itu yang dibuat-buat dan direkayasa. Dan polisi harus memproses itu. Begitu juga dengan production house-nya. Dia menayangkan film yang tidak sesuai fakta. Padahal itu diangkat dari kisah nyata. Kalau kisah nyata dia kulluhum ajma'in, seluruhnya harus sinkron. Apalagi Pak Rudiana nggak setuju dengan pembuatan ini. Mereka mendapat keuntungan sekarang. 3 juta lebih yang nonton, informasinya begitu. Kali 40.000. Apa yang mereka berikan kepada keluarga Eki dan Peggy dan Vina? Kalaupun sekarang mau diberikan, udah gaduh begini. Jadi saya pikir production house, pemiliknya, sutradara, produser itu dipanggil. Kemudian ada peran seorang lawyer, duga JN panggil. Kayak bangun, kayak masih mimpi aja, kayak bangun di dalam film komedi itu lucu banget. Maksudnya, sejak kapan film bisa dipolisikan gitu kan? Film yang udah lulus sensor, yang udah nggak melanggar hukum, udah ditonton jutaan orang, terus dinilai membuat kegaduhan, terus mau dipolisikan, mau ditarik, nggak make sense sih kalau menurut saya. Udah lulus sensor, udah nggak ada hukum yang dilanggar, terus dasarnya apa, nggak kuat gitu, juga membuat kegaduhan membuat siapa gitu. Kalau menurut saya sih, ini bukan kegaduhan, ini justru reaksi dari masyarakat, dari netizen yang emang peduli terhadap kasus ini, gitu kan. Peduli terhadap keluarga Vina dan almarhum Eki gitu kan. Jadi ini bentuk pedulian mereka yang berbeda-beda, ada beda pendapat, beda opini, ya nggak apa-apa kan, jangan dibungkam gitu. Perbedaan itu harus ada, dan itu masyarakat ini yang tidak mereka gitu. Bebas untuk berpendapat, kenapa mesti dibungkam, kenapa mereka nggak boleh bersuara, kenapa dibilang gaduh, itu yang aneh sih, agak janggal menurut saya. Jadi nggak ada yang mencam, nggak ada yang tidak ketertiban di mana, nggak ada. Ini memang mereka berpendapatnya berhasil hukum dengan hak mereka. Dan ini kan film ini kan menjadi sebuah kontrol sosial kan terhadap semua pihak tadi, masyarakat, berwenang, polisi, persidangan, apakah sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau emang nggak suka direfleksikan, diingatkan atau segala macam, yang nggak bisa. Kita juga hidup di negara hukum. Itu udah jelas ya. Maksudnya tadi saya juga main di Instagram bikin postingan bahwa ada yang punya panggung nggak sih, pinjemin lah gitu. Maksudnya kayak kelihatan banget emang pansos aja. Yang sebenarnya bebas-bebas aja sih, boleh-boleh aja. Banyak juga
platform atau media lain atau orang-orang lain yang memang mencari momen di keviralannya film ini atau kasus ini, ya bebas aja masing-masing sesuai dengan haknya aja. Cuma jangan sampai itu menginvasi atau merampas hak orang lain, apalagi hak kita untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk mengeluarkan pendapat. Ketika dijumpai tim intens investigasi, Rasman Arif juga menyindir seorang pengacara yang disebutnya pengacara bling-bling yang diduga adalah Hotman Paris Hutapea karena Hotman Paris meragukan pernyataan salah satu mantan terpidana kasus kematian Vina yang menyebut Peggy Setiawan sebagai salah satu pelakunya. Dan Hotman Paris malah percaya dengan pernyataan 4 orang lainnya yang menyebut Peggy Setiawan bukan pelakunya. Lantas, seperti apa Rasman Arif menyindir pengacara yang disebutnya sebagai pengacara bling-bling itu? Jadi kalau ada seorang pengacara, si bling-bling, dia mengatakan bahwa kami menolak kalau penyidik Polda Jawa Barat mengatakan bahwa Peggy pelakunya dan hanya satu-satunya. Dan kami meragukan, karena ada 5 orang yang mengatakan bukan Peggy, hanya 1. Kok dia berpikir emang ini pemilihan apa? Ini pemilihan kepala desa, atau pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pemilihan DPRD, atau mungkin pemilihan yang lain. Ini bukan one man, one vote, one value. Kalau ada 5 orang, lalu mereka bersepakat untuk berbohong, 1 orang yang jujur dengan elaborasi kata-kata, dengan alibi yang bagus, kalau tidak diteliti oleh orang yang kompeten di bidangnya, maka yang jujur ini akan menjadi salah dan mereka yang benar. Teorinya begitu. Jadi ini bukan masalah jumlah orang, kuantitatif dan kualitatif itu ada indikatornya. Jadi ini yang perlu sekarang bukan kuantitatifnya tapi kualitatifnya. Jadi kalau pengacara Vina itu mau dapat penjelasan, dia lu datang ke Propam, kalau nggak puas lapor Propam, kalau jaksanya nggak benar lapor ke Komisi Kejaksaan, kalau hakimnya nggak benar lapor ke Komisi Yudisial. Salurannya kan ada. Lo kenapa lu cuap-cuap kiri dan kanan seperti ini? Sementara itu, Hotman Paris melalui postingan di media sosial pribadinya juga mengungkapkan bagaimana cara memilih pengacara yang tepat. Dan ia menyebut ada 2 syarat mutlak, yaitu kemampuan otak dan dapat dipercaya. Tapi untuk lebih rincinya ada 5 syarat, dan sepertinya semua syarat yang diucapkan Hotman Paris itu diduga memang ditujukan kepada Rasman Arif. Pertanyaan yang sering timbul dari pengais keadilan adalah bagaimana cara memilih pengacara yang tepat. Memang untuk jadi pengacara ada 2 syarat mutlak. 1, kemampuan otak dan dapat dipercaya atau trust. Tapi kalau mau lebih terperinci, kalau Anda memilih pengacara, syarat pertama, jangan pilih pengacara yang sudah sering skandal, sering dipecat oleh kliennya gara-gara masalah uang. Syarat kedua, jangan pilih pengacara yang sudah pernah terkuak, terbongkar, dia bermain kiri kanan, mengkhianati klien. Dia mau diam-diam mewakili lawan, tapi juga mewakili kliennya. Syarat ketiga, jangan pilih pengacara yang ada masalah keuangan, terutama sudah terjadi sering kasus. Yang keempat, jangan pilih pengacara yang sukanya kawin cerai dengan tingkat kantongnya yang pas-pasan, apalagi kalau wajahnya tidak mendukung, ya, karena masalah di rumah akan dibawa terus dan dia akan menghalalkan segala cara untuk membiayai para bini-bininya. Yang kelima, jangan pilih pengacara yang setiap ketemu klien, begitu kliennya cantik langsung diajak kawin dengan janji-janji yang sangat indah, padahal kantongnya pas-pasan. Yang benar adalah seganteng Hotman. Sementara itu, demi upaya menegakkan keadilan untuk Peggy Setiawan, kuasa hukum Vina dan Hotman Paris juga meragukan keterangan yang telah diungkapkan AF, salah satu saksi yang mengenal sosok Peggy Setiawan.
Benarkah Aep sudah memberikan keterangan yang beda dari kejadian sebenarnya dan merugikan Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kasus kematian Vina makin hari semakin banyak mendapatkan atensi tak hanya dari netizen saja, tapi juga masyarakat. Buktinya makin banyak orang yang mengaku mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Salah satunya adalah Aep yang mengaku menyaksikan perlakuan sadis yang dialami Vina dan Eki hingga akhirnya mereka meregang nyawa. Aep mengaku telah melihat wajah Peggy Setiawan di sekitar TKP ketika itu. Ia menyebut bahwa dirinya di malam kejadian melihat wajah Peggy Setiawan jadi bagian dari gerombolan anak geng motor yang mengejar dan melempari Vina dan Eki dengan batu menuju ke arah kebun di samping SMPN 11. Namun keterangan Aep tersebut kontras dengan keterangan paman Peggy Setiawan yang notabene adalah rekan kerja Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan di Bandung ketika itu bernama Ibnu. Bahwa pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon, tetapi bersama mereka di Bandung. Karena itu kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris juga mengatakan bahwa keterangan Aep diragukan kebenarannya. Dan keterangan Aep tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada nasib Peggy Setiawan yang kini sudah ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pembunuhan Eki dan Vina. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Peristiwa itu waktu semalam ada. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aep dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aep dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Tidak hanya diragukan oleh tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris juga memberikan peringatan kepada Aep karena telah memberikan keterangan yang berbeda antara tahun ini dan tahun 2016 silam. Menurut pengacara kondang itu, dengan berbedanya keterangan yang diberikan oleh Aep, akan ada hak asasi manusia yang dilanggar di dalamnya. Untuk itulah Hotman Paris meminta pihak LPSK untuk mengorek keterangan dari Aep lebih lanjut. Pasalnya, dari 6 pelaku terpidana yang sudah di BAP, 5 orang mengatakan bukan Peggy Setiawan pelakunya, dan hanya 1 orang saja yang mengatakan Peggy Setiawan sebagai pelakunya. Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap,
sudah di BAP 6 pelaku terpidana dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan. Memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Tidak hanya tim kuasa hukum Vina yang ingin memberikan keadilan kepada Peggy Setiawan, tapi juga pengacara Deo Lipa. Benarkah kalau ada pihak Peggy Setiawan yang memintanya menjadi bagian kuasa hukum? Dengan senang hati Deo Lipa akan memberikan bantuannya. Dan benarkah juga ia menghargai kuasa hukum Peggy Setiawan saat ini karena masih terus berjuang demi keadilan untuk Peggy Setiawan? Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution, saya mengucapkan selamat atas raih prestasi kepada intens investigasi YouTube karena telah berhasil mencecah angka 3 juta subscriber. Semoga intens investigasi YouTube bisa senantiasa memberikan informasi-informasi yang konkret, yang objektif, terukur, dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Pro dan kontra Peggy Setiawan diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina memang terus berkembang di masyarakat dan juga banyak mendapat perhatian dari para praktisi hukum sekaligus pengacara seperti Deo Lipa Yumara. Saat ditemui tim intens investigasi, ia mengaku tertarik untuk menjadi tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan DPO satu-satunya dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun untuk bisa menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan, Deo Lipa menyerahkan semuanya kepada Peggy Setiawan dan juga keluarganya. Selain itu, Deo Lipa juga menghargai dan menghormati kuasa hukum Peggy Setiawan yang telah memberikan bantuan terlebih dahulu kepada Peggy Setiawan. Meski begitu, Deo Lipa tetap berjuang buat Peggy Setiawan dengan cara memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat tentang penanganan kasus kriminal dan juga melakukan pembelaan lewat suara dan opini untuk Peggy Setiawan. Ya, tentunya masyarakat memang mungkin kalau kita jadi kuasa hukumnya, masyarakat juga mungkin antusias ya. Kita nggak tahu juga pandangan masyarakat, tapi sebenarnya yang berkepentingan ini terhadap perkara ini adalah si Peggy sendiri dan keluarganya. Jadi memang yang punya wewenang untuk menentukan siapa pengacara adalah Peggy atau keluarganya gitu. Jadi karena Peggy dan keluarganya yang punya wewenang, tentunya kita nggak serta-merta kalau kita bantu nggak bisa gitu juga, karena kita harus menghormati yang namanya keluarga, karena pembelaan pengacara itu adalah kehendak bebas dari orang yang menggunakan jasa pengacara. Nah, bahwasanya nanti kalau memang keluarganya Peggy atau Peggy-nya sendiri minta bantuan atau lewat saluran mana minta bantuan kami, pasti saya langsung bantu. Cuman yang kita jaga adalah pakem dunia pengacara, di mana kita harus menghormati ada kuasa hukum yang sudah ada, kemudian kita harus menghormati keluarga dari tersangka sendiri apa mau didampingin, kan kita belum tahu kan itu yang nanti menjadi ukuran. Nah, tapi kalau itu ada, animo masyarakat juga ada, kemudian saluran juga ada, sudah kita nanti membela. Mungkin bukan kita juga yang akan membela sendirian, ada juga teman-teman yang lain yang sudah biasa menangani perkara-perkara pembunuhan kan gitu kan. Apakah kita bersedia? Kita pasti bantu. Sekarang pun kita lagi membela Peggy loh. Bukan jadi pembelaan itu nggak semestinya dalam konteks formal. Kita jadi pengacara Peggy, kita ada resmi, ada surat kuasa, enggak. Kalau perkara yang sifatnya publik begini, bagi kasus-kasus seperti ini, informal pun kita sudah membela. Jadi dengan kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat, kita cerita juga ini sedikit banyak punya dampak terhadap bagaimana penanganan perkara. Karena yang paling penting adalah penanganan perkara dilaksanakan secara baik dan benar sehingga proses ini berjalan. Pembelaan ini kan lewat suara, lewat opini, lewat cerita, ini kan berdampak juga. Inilah sedang kita lakukan pembelaan.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.